Shalom. Onomi, Reimai. Tentunya sebagai orang percaya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, tuntunan Tuhan sehingga kita bisa berada di rumahnya yang kudus ini. Atas nama PHMJ, teman-teman Penatua Siamas mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Lebih khusus selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Napi Topulu STH. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dalam nyanyian Mazmur 138 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria memuji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Karena besarnya nama-Mu, Kau janji-Mu Kau muliakan. Telah Kau dengar suara dan hatiku telah Kau tetapkan. Segala raja dunia dan balanya memuji Tuhan setelah mendengar sabda-Mu yang telah Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita beribadah. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 47 baitnya yang pertama dan yang kedua.
Bangsa dunia hai bersoraklah, dan kata-kata selanjutnya. Bangsa dunia hai bersoraklah, dengan nyanyian puji-pujian tinggi ufuk menyadap bumi bergetar yang besar, segenap dunia patut menyembah. Bangsa lain telah dilakukannya, dan duduk di negeri dan tak dihani pusakaku, makan milik saya, hambanya kasih bulan debu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami jemaat-Mu datang kepada Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, ya Bapa. Kami mengaku akan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami berdosa terhadap Tuhan. Kami berdosa terhadap sesama kami, terhadap suami, anak-anak, dan juga terhadap orang lain yang hidup bersama kami. Ampunilah kiranya kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 136, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di depan mata Yesus, dan kata-kata selanjutnya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarlah berita keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 137, baitnya yang pertama dan yang kedua. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mengaku dosa kita dan kita telah mendengar berita keampunan, berita anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Untuk itu saya undang jemaat bangkit berdiri. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita, aktivitas kita di minggu yang akan kita jalani. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 40 Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau Bapak Ibu jemaat sudah menemukan, katakan amin. Baik, kita akan memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua.
Kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ada di bait yang kudus ini. Kami beribadah kepada Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami semua, bagi kami sebagai jemaat, juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman ini. Urapi kami Tuhan, karena kami semua sangat terbatas. Kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan kami mengerti, kami memahami. Teristimewa kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu ya Bapa, kuduskan segenap hidup kami, layakkan kami untuk menerima sabda-Mu yang kudus ini, menjadi bekal di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa bagi kami telah siap menyambut firman-Mu. Amin. Mazmur 40 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca perikop bacaan kita dan saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu jemaat sekalian membaca ayatnya yang genap. Syukur dan doa untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaat yang besar. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pujian kepada-Mu ya Yesus Kristus selama-lamanya.
Amin. 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 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Dengarlah firman Tuhan. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 132, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai dikumpulkan. Ya Tuhan, murah-Mu baka, dan kata-kata selanjutnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di berlimpahlah anugerah
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa menyerahkan seluruh persembahan kita, baik persembahan yang diberikan secara khusus, perpuluhan dan pengucapan syukur, dan seluruh persembahan kita yang ada di kotak-kotak persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat menghitung betapa besarnya kasih Tuhan, betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa napas hidup kami, kesehatan yang Tuhan beri bagi kami, dan seluruh kebutuhan kami. Tuhan senantiasa memberi kepada kami. Kami tidak dapat membalas Tuhan betapa baiknya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Jemaat-Mu di siang hari ini datang kepada Tuhan, menaikkan segala syukur mereka di hadapan Engkau, dan membawa apa yang dapat dipersembahkan kepadamu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami beri dengan segala hati kami yang ikhlas. Kami bawa dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang membawa pengucapan syukur. Kami berdoa untuk anak Sofia Auri, sarjana hukum, atas wisuda pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 di Universitas Yapis Jayapura. Tuhan memberkati saudara kekasih agar kelak apa yang sudah diraih, yaitu keberhasilan yang Tuhan beri, dapat digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, pribadi, keluarga teristimewa, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun ke-27 Bapak kekasih Hendrik Wali yang datang mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu di usia yang ke-27 ini, beri kekuatan, kesehatan, beri berkat dan kesuksesan di dalam seluruh usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, keluarganya kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Joni Vele yang datang membawa ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan atas kelahiran anak kedua yang disebut atau diberi nama Novera Ruth Vele. Tuhan memberkati bayi yang baru lahir ini. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan, baik juga buat ibu yang baru saja melahirkan. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikanlah anak ini Tuhan anak yang berguna bagi keluarga, masyarakat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk vokal grup Family Voice atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati grup ini, agar grup ini Tuhan menjadi
grup yang tetap eksis di dalam seluruh aktivitas mereka, dapat berguna untuk masyarakat, teristimewa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kemampuan, kekuatan bagi semua anggota grup, agar namamu terus ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di sini juga jemaatmu membawa perpuluhan di hadapan Engkau, karena sungguh menyadari bahwa firman-Mu Tuhan, iya dan amin. Tuhan kiranya memberkati perpuluhan yang dibawa oleh seorang dari week 3 yang tidak menyebut namanya. Tuhan berkati keluarga ini sesuai dengan firman-Mu bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan di dalam seluruh kehidupan mereka. Nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Dan ada juga Tuhan beberapa yang tidak menyebut nama. Kami percaya Tuhan yang Maha Tahu, sesuai dengan firman-Mu Tuhan mereka bawa di hadapan-Mu, karena mereka menyadari bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati seluruh usaha dan pekerjaan seluruh hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan ini, walaupun tidak menyebut namanya, tetapi Tuhan yang Maha Tahu yang akan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seorang Bapa di week 3 yang memberi perpuluhan. Kiranya Tuhan berkat-berkat-Mu terus berkelimpahan di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya firman-Mu, iya dan amin, yang akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberi perpuluhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada juga yang membawa perpuluhan dari seorang pemuda di week 3. Tuhan, seorang pemuda ini di dalam masa mudanya Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan, dapat melayani Tuhan, dan juga Tuhan memberkati di seluruh kegiatan, aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ada seorang kepala sekolah yang membawa persembahan syukurnya ke hadapan Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati tugas dan pekerjaannya, beri kekuatan, beri wibawa daripada Tuhan terus menyertai hamba-Mu, agar menjadi seorang pemimpin yang berkenan, yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh persembahan kami yang ada, baik di kotak-kotak persembahan Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya, berkatilah seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh aktivitas mereka, pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, baik itu sebagai penjual, ojek, atau apapun aktivitas daripada jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, kami bawa hidup kami ini Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terus kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Kelihatannya agak sepi karena mungkin hujan dari malam, tapi saya percaya Bapak Ibu jemaat tidak menghiraukan sekalipun hujan, tapi dengan hati yang penuh sukacita bisa datang beribadah di pagi hari menjelang siang ini. Itu karena kasih Tuhan yang terus mengalir di dalam
kehidupan setiap orang. Pada pagi hari ini di dalam pembacaan kita sesuai dengan tema yang diberikan secara sentral dari Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu tema kita Tuhan mengenal hati yang bersyukur. Sekali lagi, Tuhan mengenal hati yang bersyukur. Mengucap syukur atau hati yang bersyukur kepada Tuhan dengan tulus merupakan hal yang sangat penting di dalam setiap kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang mengerti dan orang yang mengasihi Tuhan. Kadang-kala ketika kita mengalami peristiwa, mungkin itu pergumulan, mungkin mengalami tantangan, kita selalu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita selalu berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa kita menjawab doa kita, sehingga kita diangkat oleh Tuhan. Dari kelemahan kita, dari keterpurukan kita, Tuhan mengangkat kita. Di sana kita seringkali kita menaikkan syukur kita. Kita mengakui bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Mungkin kita sembuh dari sakit, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dari segala perkara yang mendatangkan sukacita, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan kita harus mengucap syukur dalam segala perkara. Demikian di pagi ini di dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Pemazmur atau Daud menuliskan pengalamannya ketika mengalami berbagai pergumulan. Dikatakan bahwa dia senantiasa setia menanti jawaban Tuhan. Pemazmur tidak putus-putusnya. Dia selalu berseru, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan kasih dan pertolongannya. Bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa, dia pun tetap berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkatnya. Tuhan memimpin hidupnya, mengangkatnya dari lumpur dosa dan menempatkan dia dan memberikan anugerah kemenangan di dalam kehidupan Daud. Dalam pembacaan kita tadi dari Mazmur pasal 1 hingga ke-6 yang ditulis dalam bentuk syukur dan doa. Dalam kehidupan Daud, dia tidak pernah terlepas dari doa. Doa itu merupakan napas kehidupan. Baik kita pun demikian. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa. Doa ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kita berdoa tentu kita tidak bisa kuat. Demikian juga Daud. Berbagai pengalaman hidupnya, dia selalu bermazmur menyanyikan pujian kepada Tuhan.
Dia selalu mengajak semua orang, semua yang membaca Mazmur ini untuk tetap mengaminkan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu dahsyat. Selalu mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Dia. Daud selalu merendahkan diri, tetapi dia percaya sungguh bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya. Di dalam kehidupan Daud sebagai manusia, tentu dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi tetap Daud mengatakan, Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Dia meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia. Kalau dikatakan lumpur rawa, mungkin kita bisa membayangkan kalau orang di dalam lumpur rawa tentu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Biasanya kalau dikatakan lumpur rawa itu kadang-kadang tanahnya itu goyang. Dia mau keluar tidak bisa kecuali ada orang yang menyelamatkan. Demikian halnya Daud. Dia mengakui bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Allah tidak pernah membiarkan dia tenggelam dalam lumpur kebinasaan itu, karena Allah selalu mengasihinya. Dikatakan bahwa dia diangkat, diletakkan di dalam batu. Batu itu biasa dikatakan batu itu simbol dari kekuatan Tuhan. Batu penjuru, ya, dikatakan itu Yesus itu batu penjuru, batu karang yang teguh. Demikian. Itulah sebabnya Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam ketidakkemampuannya. Dia tidak putus asa, tapi dia tetap berlari kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan di dalam seluruh pergumulannya, sehingga Allah memulihkan hidup Daud. Dia selalu mengakui akan kebesaran Tuhan lewat pujian. Kalau kita lihat seluruh kitab Mazmur yang dikatakan itu Mazmur Daud, apapun pengalaman hidupnya, dia selalu memuji Tuhan. Lewat kesaksian pengalaman, pemazmur selalu percaya kepada Tuhan. Daud di dalam ayatnya yang ke-6 dia katakan, banyak yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Daud selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sepenting apapun pekerjaan atau seperti apapun jabatan dari raja, katakanlah pada saat itu Raja Saul, tetapi Daud tetap meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan lebih tinggi dari semua.
sekalipun tantangan, rintangan yang dihadapi Daud. Mungkin kita bisa dengar cerita sedikit tentang pengalaman Daud yang penuh dengan tantangan hidup. Itulah sebabnya makanya Daud mengakui bahwa banyak yang telah kau lakukan. Dan dia katakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Pengalaman hidupnya yang begitu banyak rintangan, yang begitu menakutkan. Kalau kita melihat misalnya waktu dia menghadapi Goliat, Daud yang kecil itu menghadapi Goliat yang besar, melihat saja mungkin secara manusia sudah ketakutan. Tetapi Daud, karena dia selalu mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah mundur. Dia tidak takut. Dia selalu tahu bahwa Allah tetap menyertainya. Setelah dia menang dengan pertempuran melawan Goliat, dia juga terancam dengan Raja Saul. Karena apa? Ada rasa iri hati. Mengapa Saul menjadi iri hati kepada Daud? Sedangkan Daud hanya seorang gembala. Ketika dia memenangkan peperangan melawan Goliat, puluhan ribu orang ditaklukkan. Sehingga ketika dia pulang dari perang, penari-penari dia menari. Mereka menyanyikan bahwa Saul membunuh ribuan orang, tetapi Daud membunuh puluhan ribu. Saul dia dengar itu, timbul rasa iri hati. Seolah-olah dia sebagai raja, dia merasa diri rendah karena dikatakan oleh penari-penari, orang banyak, oh Daud itu membunuh lebih banyak daripada Raja Saul. Lalu Saul mengejar dia hendak membunuh. Waktu Daud dia lari ke padang gurun, dia masuk di sebuah gua, dia sembunyi di sana bersama anak buahnya. Saul dikejar. Allah tetap menyertai Daud. Saul melihat bahwa gua itu seperti tidak ada orang, dia masuk lagi di situ. Anak buahnya Daud bilang, Tuhan, ini saatnya kita bunuh dia sudah. Tapi Daud katakan, jangan. Daud tidak pernah menaruh dendam sedikit pun. Walaupun Saul begitu dengan kekerasan, dia mengejar, niatnya sangat jahat untuk membunuh. Kalau saat itu Daud mau bunuh, dia bunuh. Tapi tidak. Dia tidak membunuh Daud. Setelah itu, Daud bilang begini, gunting aja sedikit bajunya itu atau rompinya digunting. Setelah dia keluar, dia tunjukkan, hai Daud, kulihat ini. Sebenarnya kalau saya mau membunuh kau, bisa saja. Tapi saya tidak membunuh kau. Dia tunjukkan. Di hati Daud tidak ada rencana jahat. Sekalipun Saul memusuhinya. Walaupun sudah dilihat seperti itu,
apakah Daud berhenti? Tidak. Dia tetap memusuhi. Dia tidak bilang, aduh, kalau saya tadi dibunuh, saya mati sudah. Tapi dia tidak bunuh saya, berarti dia orang baik. Sudah tidak usah lagi. Tidak. Dia tetap memusuhi Daud. Satu ketika Daud dia masuk di kemah Saul. Anak buahnya tidur. Waktu anak buahnya tidur, datang ponakannya Daud yang mendampingi dia. Tuan, kita bunuh sudah. Dia tidak berhenti-berhenti mengejar. Tuan, kita bunuh saja sudah. Tapi Daud bilang apa? Jangan. Ambil saja dia punya tombak itu dengan dia punya tempat air minum. Bawa saja. Dia ambil. Mereka tidak menyadari dia pengawal dia tidur. Setelah itu Daud katakan begini, "Hei, Abner, kenapa kau tidak jaga itu kau punya raja?" Rasanya dipermalukan sebenarnya. Mereka tunjukkan tombak itu, senjatanya itu sudah diambil. Tapi Saul tidak diapa-apakan. Nah, itu pengalaman daripada Daud. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi dirinya yang tidak pernah merencanakan kejahatan, sekalipun orang lain merencanakan kejahatan kepada dia, dia tidak dendam. Itulah makanya Tuhan begitu mengasihi Daud. Sampai Saul mengatakan begini, oh ini sudah berulang-ulang sebenarnya kalau saya mau dibunuh ini saya mati. Dia mengakui, dia bilang begini, oh dia satu ketika dia akan menjadi Raja Israel. Dia katakan demikian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah yang Maha Perkasa, Tuhan dapat melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Kenapa mesti saya ini masih begini? Manusiawi. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita banyak merendahkan diri. Kita buang segala rasa dendam di hati kita. Kalau orang lain mungkin memusuhi kita, mungkin menceritakan kejelekan kita, di hati mungkin ada rasa panas. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita untuk kita selalu mensyukur. Kita berdoa dan bersyukur dengan segenap hati kita. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita. Percaya. Ketika ada orang yang berbuat atau berniat jahat kepada kita, kita tidak membalaskan, kita malah memberkati dan mendoakan, kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang berkelimpahan, balasan Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Karena Allah begitu baik. Dia ingin kita umatnya menjadi umat pemenang. Umat pemenang itu bukan kita harus membinasakan musuh atau orang yang memusuhi kita. Itu bukan. Kita menjadi pemenang jika kita mampu mengasihi orang yang tidak senang dengan kita. Itu kita menang. Karena apa? Menaklukkan diri kita sendiri ini paling susah. Tapi ketika kita mampu mengasihi orang yang memusuhi kita, kita menjadi umat pemenang. Kita akan dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan menikmati keajaiban kuasa Tuhan,
pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita minta tolong, bahkan ketika kita tidak berteriak sekalipun kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang melihat hati kita setiap orang. Dia tahu hati kita. Apakah hati kita jahat kepada orang lain diam-diam? Tuhan tahu. Apakah kita mendendam orang secara diam-diam? Tuhan tahu. Apakah hati kita mengasihi orang lain? Itu pun Tuhan tahu. Saya ada ilustrasi. Setelah kemarin itu ada pengalaman seseorang yang masih keluarga di dalam keluarga saya. Karena dia saling menyakiti dengan saudaranya. Dia bilang, "Oh, itu sangat sakit sekali. Saya tidak mau merasa diri menang sampai dia yang harus minta maaf dulu. Harus sujud di kaki saya dulu, minta maaf." Hai, itu Tuhan tidak berkenan. Kita selalu berdoa. Tuhan Yesus mengajar kita begini, "Ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ayo. Kalau begitu, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti Tuhan tidak ampuni kita dong. Karena kita berdoa, kita sendiri yang memohon, "Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Hari ini Daud menjadi contoh dan teladan lewat firman Tuhan ini bagi kita. Kita pasti mampu, kita pasti bisa lewat pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menopang kita, mengajar kita, membimbing kita, memampukan kita untuk melakukan firman itu. Di dalam ayat yang ke-7 mengajar kita untuk meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat menurut kasih dan kemurahannya sendiri. Orang Yahudi zaman lampau cenderung mempersembahkan korban bakaran, korban ukupan, dan wangi-wangian sebagai tanda syukur dan sembah mereka kepada Allah yang menyelamatkannya. Orang Yahudi kadang-kadang sengaja memamerkan persembahannya agar diketahui oleh orang lain, supaya dirinya dipuji orang, bukan supaya Allah dipuji dan dimuliakan. Persembahan, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Kita pasti membawa persembahan kita dengan hati senang. Mungkin kita mendapatkan berkat, kita mau membawa persembahan khusus. Mungkin kita bawa persembahan yang banyak ke gereja. Ingat, Tuhan mau kita bawa persembahan itu dengan segala kerendahan hati kita. Bukan untuk mempopulerkan diri kita, supaya orang lain tahu kalau saya ini loh dapat uang yang banyak. Katakanlah, mungkin dapat berkat, mungkin itu uang tanah kah, atau mungkin rapelan kah dari kantor, bawa ke gereja dalam jumlah yang banyak. Oh, kalau begitu saya bawa ini 1/10 berapa ini dari sini. Oh, ini berarti sudah berapa puluh juta.
Tidak bisa diam-diam, harus sebut nama ini. Itu tidak. Tuhan lebih mengetahuinya. Dikatakan tangan kanan, tidak usah mengetahui yang diberikan tangan kanan, tangan kiri enggak usah tahu. Bukan dalam arti bahwa kita tidak boleh tulis nama, boleh saja. Tetapi hati kita dengan tulus mengatakan, ini saya bawa untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang perlu. Kita mau tulis nama kah apakah itu tidak masalah. Tetapi yang dimaksudkan dengan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri enggak usah tahu, artinya kita jangan menyombongkan diri. Jangan kita merasa diri hebat begitu. Supaya Tuhan memberkati persembahan kita. Tuhan berkenan akan persembahan kita. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang datang mempersembahkan persembahannya itu, korban bakarannya itu, supaya dikatakan lewat firman Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Kita mau apa yang kita persembahkan, sedikit atau banyak, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, maka Allah berkenan untuk persembahan itu. Lebih daripada itu, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati. Hidup kita ini kita persembahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan bilang, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan? Hendaknya itu memuliakan nama Tuhan. Apa saja. Mungkin itu kita kerja di kantor, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, mungkin apa saja yang kita bisa lakukan. Tapi kita buat sebagaimana kita buat untuk Tuhan. Melayani Tuhan lewat seluruh tugas dan pekerjaan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan di hari ini mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara. Dan selalu berdoa kepada Tuhan dalam segala situasi. Walaupun kita mendapatkan masalah, pergumulan yang kita hadapi, sebagai manusia tidak ada orang, tidak ada keluarga yang mulus-mulus saja. Tidak ada. Pasti ada kerikil-kerikil kecil di dalam rumah tangga. Pasti ada masalah-masalah pribadi. Tapi mari kita berdoa. Doa itu menjadi kekuatan kita. Allah selalu siap sedia menolong kita. Dia selalu memanggil kita. Tuhan bilang, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban apa? Beban kita. Pemuda punya beban apa? Bapak-bapak, ibu-ibu punya beban apa? Keluarga punya beban apa? Tuhan katakan, datang kepadanya. Dia setia menolong setiap orang yang datang memohon pertolongannya. Tetaplah percaya, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang di dalam firman-Nya tadi, sekotor apapun hidupnya sampai jatuh di lumpur rawa, itu melambangkan kejatuhan di dalam dosa. Tuhan mengampuni kita. Kita datang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan mengampuni kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Yang kedua, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dan kita selalu menempatkan Tuhan lebih tinggi dari apapun di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Kita percaya bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau ada yang tanya, kamu sudah selamat kah belum? Aduh, mudah-mudahan saya belum tahu ini. Jangan. Kita harus punya iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus katakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya berarti sudah diselamatkan. Jadi jangan katakan mudah-mudahan, jangan katakan belum tahu. Kita sudah tahu. Karena bukan karena kebaikan kita, bukan kita menjadi seorang yang benar, baru kita selamat. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui itu. Tidak ada yang tidak berdosa lagi. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya, anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, tentu kita akan berusaha untuk masuk di dalam pembaruan hidup, dibaharui setiap hari. Itu terjadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua yang sudah diselamatkan, kita tentu juga mengasihi orang lain. Kalau ada yang belum diselamatkan, kita punya kewajiban, kita punya tugas untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, agar mereka pun juga ikut diselamatkan. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah lewat hidup kita terpancar kasih Tuhan Yesus Kristus, hingga hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang memuliakan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengaku iman percaya kita. Untuk itu, saya mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya silakan jemaat duduk kembali. Kita aminkan pengakuan iman kita dengan kita memuji Tuhan nomor nyanyian rohani 77 baitnya yang pertama. Ku
Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, dan kata-kata selanjutnya. Ku percaya Allah Bapa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar di siang hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Tuntun kami selalu untuk kami dapat menjadi pelaku firman yang baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Yahim, baik Ibu Pendeta sebagai Ketua Majelis, Majelis Jemaat, bersama seluruh jemaat dan unsur-unsur. Tuhan kiranya memberkati dalam seluruh pergumulan jemaat-Mu, seluruh program yang sudah ditetapkan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa apabila ada di dalam jemaat-Mu ada yang sakit. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami mohon tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah, memberikan kekuatan dan kesembuhan ya Tuhan. Yang punya persoalan, Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu di dalam seluruh pekerjaan, seluruh pergumulan, Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Dalam seluruh pergumulan kami di siang hari ini, kami akan simpulkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 173. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua dalam keadaan duduk. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga
Kita sambil berdiri dan menerima berkat Tuhan. Keluar dari kau. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah ke dalam pekerjaanmu, ke dalam rumah tanggamu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom, Onomi, Reimai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus. Sebelum kami membacakan warta jemaat, pertama kami mengawali dengan ucapan terima kasih
Yang pertama kami atas nama Majelis Jemaat dan juga seluruh warga jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Napi Tupulu STH yang sudah melayani ibadah, dan Ibu Pendeta sekarang di klasis belum mendapatkan SK untuk ditempatkan di jemaat. Tuhan berkati Ibu Pendeta, semoga Ibu Pendeta terus diberkati di dalam pelayanan dan mendapatkan tempat yang akan Ibu Pendeta pimpin. Dan yang berikut ucapan terima kasih kepada adik Antonius Mambiau. Adik ini dia sehari-hari ada di jemaat Onomi Flavo, dan hari ini dia membantu saudara Paul Mokai untuk mengiringi ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan berkati adik dengan talentanya dan terus diberkati dalam kehidupannya. Dan juga ucapan terima kasih kepada tim multimedia yang sudah bersama-sama menjalankan live streamingnya. Tuhan berkati. Dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada anggota jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di jemaat GKM. Tuhan berkati. Mari kita sama-sama, saya minta kita melihat atau mendengar dengan seksama beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan dan akan berlangsung untuk 1 minggu, tapi juga di dalam bulan November. Yang pertama, hari ini kita sama-sama melihat Ibu Pendeta tidak ada di tempat, dan hari ini juga Ibu Pendeta hadir dalam satu kegiatan, yaitu pembacaan SK penempatan. Dan SK-nya sudah diterima pada tanggal 6 hari Jumat. Ibu Pendeta sekarang ada di jemaat Mahanaim Doyo, dan Ibu Pendeta akan ditempatkan di jemaat Mahanaim Doyo baru. Dan karena ada penempatan tersebut, maka majelis beberapa kali mengadakan rapat dan membicarakan tentang sidang jemaat dan katekisasi atau peneguhan siri baru. Rencana di hasil sidang atau di tahun 2019, sidang jemaatnya di bulan November dan tanggalnya di minggu pertama atau awal bulan, dan ada mutasi dan seperti itu, maka majelis jemaat mengadakan rapat dan mengambil tanggal untuk sidang jemaat. Sidang jemaat ke-22 tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 bulan November 2020, dan jamnya akan dimulai pada jam 9. Yang berikut, hari ini tanggal 8 November ada rapat, dan rapat ini untuk seluruh anggota, seluruh majelis jemaat untuk rapat bersama menyangkut dengan materi sidang. Dan hari Senin tanggal 9 November 2020 rapat bersama majelis dan unsur atau pengurus unsur dan WIK. Undangannya akan dibagikan untuk pengurus unsur dan WIK, dan seluruh anggota atau panitia, minta maaf, seluruh pengurus unsur dan WIK bisa ambil undangan di majelis pada atau kepada sekretaris, wakil sekretaris jemaat. Yang berikut, katekisasi. Kelas katekisasi pertemuan terakhir pada hari Selasa 10 November 2020 jam 5 sore. Dan perlu seluruh peserta katekisasi ketahui bahwa kelas katekisasi untuk pertemuan terakhir dan majelis sudah mendata ada berapa peserta yang akan diteguhkan atau disidikan, dan rencananya tanggal 13 hari Jumat ada penggembalaan, dan seluruh anggota sidi baru akan menerima undangan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, ada yang bisa disidikan, ada yang tidak. Bagi yang menerima undangan untuk tanggal 13 berarti bersedia atau siap untuk disidi. Dan yang tidak menerima undangan berarti tidak disidikan, karena sudah disampaikan pada awal
dilihat berdasarkan kehadiran. Jadi berapa persen menerima sudah mengikuti materi dan disediakan. Yang berikut tanggal 15 siri jemaat akan disediakan atau anggota siri jemaat akan disediakan pada tanggal 15 hari Minggu. Dan di hari Minggu tanggal 15 juga ada ucapan syukur atau ibadah pengucapan syukur panitia dalam jemaat, panitia pembangunan, panitia peresmian, dan panitia pengadaan mobil. Jadi ada 3 panitia yang akan mengadakan pengucapan syukur. Yang berikut ibadah penutupan tahun pelayanan pada hari Selasa 10 November 2020 jam 19.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja. Ya, saya kembali lagi, minta maaf. Dan rencana Ibu Pendeta akan serah terima di Jemaat Manaim pada tanggal 22 November. Kenapa sampai tanggal 22? Karena setelah Ibu Pendeta memimpin sidang pada tanggal 20 dan tanggal 22 Ibu Pendeta akan serah terima di Jemaat Manaim. Dan untuk rencana serah terima di jemaat, kalau Tuhan berkenan, tanggal 29 di Jemaat GKI Yahim. Yang terakhir, kami sampaikan kehadiran jemaat pada Minggu 8 November 2020, dewasa perempuan 60, dewasa laki-laki 32, anak-anak perempuan 7 dan anak laki-laki 2 orang, berjumlah 101 orang. Demikian warta jemaat pada Minggu 8 November 2020. Tuhan berkati. Onomi, Remai,